Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan senantiasa beroleh kuasa kemenangan atas kebangkitan Kristus. Marilah ibadah di hari Minggu Paskah ini kita akan mulai bersama-sama. Saudara-saudara, Yesus telah bangkit dari kematian. Kuasanya menang atas kuasa maut. Ia memberikan kuasa kepada kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Yesus bangkit, Yesus hidup menyelamatkan kita. Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara kini dan selamanya. Dan kepada saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita akan mengangkat litani bersama-sama melalui Mazmur 118 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Mazmur 118 ayat 14 sampai 22, jemaat bagian yang masuk. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru. Saudara, mari kita bersama-sama akan mengagungkan kemuliaan Tuhan kita yang telah menyatakan kuasa kemenangan bagi setiap umat-Nya. Dengan kidung jemaat 188 bait pertama sampai ketiga. Kristus bangkit, soraklah. Berbalas
Saudara-saudara jemaat yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan berkenan untuk menyatakan anugerah-Nya. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang telah aku beritakan kepadamu, dan yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini marilah dengan penuh sukacita kita akan menghaturkan persembahan kita. Mari kita haturkan persembahan kita dengan rasa syukur yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan. Kita ambilkan dari firman yang tertulis di dalam Injil Lukas 21 ayat 3 sampai dengan 4, yang demikian. Lalu Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terbaik secara totalitas bisa kita haturkan kepada Tuhan dalam persembahan ini. Kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 433 bait pertama sampai bait ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melalui persembahan yang telah kita haturkan, mari kita naikkan di dalam doa syukur, serta kita memohon berkat pertolongan Roh Kudus untuk menerima pelayanan sabda pada saat ini. Allah yang agung, yang penuh dengan kasih setia sebagai Bapa yang penuh rahmat, yang telah menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus Juru Selamat, dan Engkaulah yang senantiasa setia menjaga kami, memampukan kami, menguatkan kami oleh karena karya Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam segenap kasih anugerah-Mu kekal selamanya. Karena dengan anugerah-Mu itu kami hidup, dan semua telah tuntas Tuhan tunjukkan kepada kami melalui kemenangan atas kematian, kemenangan atas dosa, kemenangan atas segala ketidakadilan dan ketidakbenaran. Dan di dalam Yesus Kristus yang bangkit itu kami memiliki kekuatan, kami memiliki pengharapan, kami memiliki penghiburan, bahkan kami memiliki banyak kesempatan untuk melakukan perkara-perkara besar oleh kuasa Tuhan.
Karena itu ya Allah, apa yang menjadi anugerah besar pemberian Tuhan ini, saat ini kami syukuri dengan persembahan yang saat ini kami serahkan kepadamu. Ya Allah kami, terimalah, layakkanlah persembahan kami ini. Bahkan seluruh hidup kami pun kiranya Engkau berkenan atas semua yang menjadi kehidupan kami, baik itu di dalam pikiran, perkataan maupun kerja kami. Dan kiranya dengan itu semua nama Tuhan dipermuliakan, kasih anugerah Tuhan boleh dimasyurkan di dalam nama-Mu yang kudus, Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Dan Tuhan, kami pun kiranya Engkau berkati dengan segenap panggilan iman yang Engkau berikan kepada kami, agar kami bisa selaras dengan anugerah yang Tuhan berikan, yang boleh kami sampaikan kepada banyak orang melalui kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami mohon berkat-Mu kepada gereja-Mu ini, melalui peristiwa Paskah Minggu Kebangkitan ini, kami sungguh-sungguh semakin hari semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi bagian hidup kami, yang Engkau percayakan kepada diri kami, untuk kami lakukan sebagai sarana untuk menyatakan kuasa Tuhan bagi kehidupan ini. Bapa, berkati pula masyarakat kami, berkatilah negara kami, berkatilah para pemimpin kami yang saat ini berupaya dengan sungguh-sungguh, dengan harga yang mahal, di mana berusaha untuk segera bisa terbebas dari COVID-19 ini. Dan biar itu sungguh-sungguh juga dapat kami sambut sebagai tanda bahwa Tuhan bekerja melaluinya, sehingga kami ada harapan yang bangkit hidup, menyongsong semua kemungkinan yang baru untuk kebaikan hidup kami di masa depan. Karena Tuhan, mampukan kami untuk hidup benar di dalam apa yang telah pemerintah kami programkan ini. Dan kami pada saat ini rindu Tuhan untuk mendengarkan berita firman Tuhan yang akan dilayankan pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus ada di tengah kami, bekerja di tengah kami, memberikan hikmat kepada kami dan memampukan kami untuk menjalani. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Paskah, itu di dalam suatu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang telah mati menjadi korban tebusan bagi setiap orang percaya pada saat ini, yang juga kita peringati senantiasa dan akan terus kita proklamasikan senantiasa. Kita akan menerima pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes bab 20, ayatnya ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ada dua perikop besar, yaitu tentang kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu.
Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama-tama untuk disampaikan pada saat ini, tentu marilah saya mengajak, kita semua diajak, marilah kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, sebab di hari ini kita diperkenankan kembali untuk mengingat bagaimana karya Tuhan telah terjadi. Ia yang telah mati di dalam kelemahan insani manusia oleh karena keberdosaan kita, tetapi Ia juga yang telah menang dari kematian. Ia hidup, Ia bangkit dari antara orang mati, dan Ia senantiasa menyertai orang-orang kepunyaannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Inilah yang menjadi ajakan di dalam kesempatan pada saat ini. Yang jelas, ada satu inti mengapa kita harus bersukacita. Karena melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita diajak bersama-sama untuk merenungkan akan sejarah penting yang sangat nyata dalam kehidupan umat manusia di dalam diri Yesus, yaitu sebagaimana Kristus telah menang, menunjukkan kuasa kemenangan Paskah, maka kita dipanggil juga untuk menjadi manusia Paskah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang jelas menjadi manusia Paskah di sini adalah orang-orang yang mampu menghayati akan karunia Tuhan yang telah berkarya dengan kerelaan, dengan ketulusan, bahkan mau menanggung sebagai cara ia berkorban untuk menguduskan kita di hadapan Allah, sehingga pada akhirnya kematiannya sebagai wujud kemuliaan yang ia miliki sekaligus memberikan tanda dan bukti siapakah dia yang adalah juru selamat ini. Nah, oleh karena itu menjadi manusia Paskah berarti kiranya dapat senantiasa memandang ada harapan-harapan sukacita, harapan-harapan kehidupan di tengah berbagai macam perkara, termasuk apa yang tengah terjadi pada saat ini di masa yang sulit oleh karena wabah pandemi COVID-19 yang masih tetap kita rasakan, tetap terus berjalan berkepanjangan sampai pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian memang tidak mudah, karena pada kenyataannya ketika seseorang dalam hidupnya senantiasa menghadapi kesusahan, senantiasa ada di dalam penderitaan yang terus-menerus, maka ada kecenderungan di dalam kelemahannya, ia akan merasakan kekalutan, ia akan mengalami kekalutan, kelelahan, dan lelah serta rasa takut atau kalut itu pada akhirnya akan membuat semua kenyataan hidup yang dimiliki akan menjadi salah pandang, akan menjadi salah, akan menjadi kacau, dan pada akhirnya tidak akan sedikit pun memperoleh kebaikan apapun. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini bisa kita lihat contohnya ketika hati kita sedang sedih atau hati kita sedang kalut. Pasti ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan keseharian kita, pasti juga tidak akan bisa baik, tidak akan bisa sempurna, bahkan bisa salah, dan parahnya bisa saja membahayakan bagi diri kita ataupun orang lain. Nah, itulah yang terjadi oleh karena berbagai macam penderitaan yang terus-menerus menerpa. Di tengah kelemahan kita bisa merasakan lelah dan kalut, sehingga semuanya akan menjadi salah dan kacau. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, apa menjadi realitas umum ini sesungguhnya juga bukannya tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan yang sesungguhnya di dalam mewujudkan panggilan atau perutusan hidupnya senantiasa tidak pernah sepi dari persoalan, dari tantangan yang begitu berat, baik tantangan dari eksternal maupun tantangan dari dalam, termasuk tantangan bersama. Seperti juga tadi di awal kita tahu, misalnya entah siapapun pada saat ini di seluruh dunia sama-sama mengalami persoalan yang tidak ada keputusannya tentang pandemi COVID-19 ini, sehingga banyak yang sudah menjadi korban,
tidak hanya tertular atau terpapar dan menjadi korban, ada yang sudah banyak pula yang mati, tetapi secara sosial, secara ekonomi juga terpengaruh. Karena ada banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaannya. Artinya berarti pencahariannya sangat terancam. Dan pada akhirnya pula di situ mengakibatkan berbagai macam persoalan-persoalan sosial yang lainnya, termasuk bagaimana di dalam kehidupan berumah tangga. Ada banyak persoalan ini Bapak Ibu. Dan ketika itu terus-menerus senantiasa menerpa, maka sebagai orang Kristen, sebagai gereja, bisa saja mengalami kelemahan kalau tidak waspada. Kita bisa saja mengalami kelelahan di dalam pikiran kita. Kita bisa mengalami kekalutan, kekhawatiran terhadap tantangan-tantangan yang ada, yang kita terima dengan tata nalar manusia kita. Kemudian pada akhirnya itu semua juga bisa mengarahkan atau membuat kecenderungan di dalam penanganan yang salah, dalam sikap yang salah. Dan itu semua akan mengakibatkan apa yang kita layankan sesungguhnya tidak terarah, justru menjadi kacau. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja itu mengakibatkan adanya persoalan-persoalan dalam internal maupun terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi di tengah-tengah di sini kita diajak untuk memandang Yesus yang telah mati tetapi hidup sebagai insan atau manusia Paskah. Sehingga pada akhirnya di situ di dalam perutusan kita sebagai gereja kita memiliki kuasa serta pijakan yang kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita diajarkan melalui perikop Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Ada dua peristiwa yang berbeda sesungguhnya kalau kita cermati. Tetapi masing-masing sisi ini sesungguhnya pada akhirnya mampu berpadu menjadi sesuatu yang produktif, menjadi sesuatu bentuk yang positif. Nah, sisi yang pertama adalah sisi dari kisah tentang Maria Magdalena yang mengalami kebingungan saat pagi-pagi benar di hari ketiga setelah Yesus mati disalib. Nah, dia melihat makam Yesus yang disemayamkan di tengah hari itu, yang tengah didatanginya pada saat itu ternyata sudah terbuka. Penutupnya dikatakan sudah tidak ada atau diambil. Padahal di situ penutup pintu kubur Yesus jelas terbuat dari batu yang besar dan berat. Namun batu itu dikatakan sudah terguling ke samping. Nah, Bapak Ibu, dari apa yang menjadi peristiwa atau pengalaman tentang Maria ini, atas kebingungannya, maka pada akhirnya membuat Maria diliputi rasa panik. Ada was-was, sehingga belum melihat dengan seksama. Karena ternyata di situ disaksikan, ternyata dalam peristiwa pertama ini Maria belum masuk, hanya dari kejauhan saja. Kemudian mendorong dia untuk memiliki kesimpulan yang salah, serta tidak mampu berpikir maupun berkata secara benar. Justru Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Maria itu membuat juga para murid yang lain ikut terbawa oleh gambaran hati dia, oleh suasana hati dia setelah mendengar kabar error yang disampaikan oleh dirinya bahwa Yesus dikatakan telah dicuri orang. Itu hal yang kedua, masalah yang kedua. Sedangkan yang ketiga dari apa yang menjadi peristiwa Maria ini, parahnya lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh kebingungan yang
terjadi pada diri Maria dan munculnya rasa panik itu membuat mata kesadaran Maria sepenuhnya akhirnya menjadi runtuh. Ia tidak mampu untuk bersikap responsif terhadap kenyataan yang luar biasa yang ada di sekelilingnya, selain hanya sebentuk sikap yang ironi. Ia jatuh terbenam dalam duka yang mendalam. Ia memiliki a priori dan ia pun diliputi oleh rasa pesimis hingga kematian jiwanya. Nah, ini yang terjadi pada sosok sisi Maria yang menggambarkan kelemahan insan di tengah-tengah kedukaan yang mendalam. Sementara kalau kita lihat sisi yang lain, yaitu sisi dari Yesus sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang Yesus pada mulanya jelas telah mati tersalib dengan mengenaskan, dengan seakan-akan penuh dengan kelemahan dan tidak berdaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian Yesus yang hidup dan bangkit itu adalah tanda dan sekaligus bukti kemenangan Paskah di dalam dirinya dan oleh kuasa dirinya, di mana dia sesungguhnya adalah Tuhan Sang Juru Selamat itu. Yang pasti Bapak Ibu, dari apa yang terjadi pada diri Yesus, bahwa kerelaan Yesus yang telah mau mati sebagai Kristus bagi umat, sebagai rupa kelemahan insan, telah menuntaskan karsa serta karyanya yang agung, yang memberikan pengharapan, pemulihan pada semua segi kehidupan di tengah keprihatinan. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini Yesus menyapa Maria, maka sapaan Yesus kepada Maria ini sungguh menunjukkan bahwa dia yang adalah Sang Kristus itu adalah sosok yang penuh dengan kuasa kemenangan atas harapan dan kehidupan oleh hidup dan kebangkitannya. Dan dengan sapaan itu pada akhirnya mampu memulihkan 100%, bahkan mendorong secara aktif apa yang harus dilakukan sebagai sesuatu yang baik, sebagai sesuatu yang benar. Memulihkan pikiran yang benar sekaligus memberikan suatu wujud karya yang benar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana apa yang dikatakan Yesus kepada Maria ketika hendak menyentuh, bukannya Yesus tidak mau untuk disentuh, tetapi tampaknya dari perkataan Yesus ini, Yesus memberikan sebuah pertimbangan yang terpenting. Daripada orang larut terhadap kekaguman-kekaguman, tetapi melupakan apa yang harus segera dilakukan, maka ketika Yesus melarang untuk menyentuh, Maria menyentuh dirinya, tetapi justru memberikan prioritas agar segera memberitakan kabar yang dilihatnya kepada saudara-saudara Yesus, kepada murid-muridnya yang lain. Disitulah kemudian segera dilakukan oleh Maria. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, Maria segera melakukannya, menunjukkan ia benar-benar telah dipulihkan. Sekarang ia diliputi, dikuasai oleh suatu semangat kegembiraan, dan tidak ada sesuatu yang bisa menahannya. Nah, kiranya apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh-sungguh mampu memberikan dorongan bagi kita untuk bisa menjadi manusia Paskah sebagaimana telah ditunjukkan dan dinyatakan di dalam Yesus. Mari kita hayati Yesus yang telah bangkit itu. Kita tinggalkan kelemahan kita,
kita jangan hanya melihat, memfokus pada persoalan kita yang senantiasa nampak begitu besar. Karena sesungguhnya ada kuasa Tuhan yang lebih besar daripada segala persoalan kita. Dan yang jelas, menjadilah peka dengan cara untuk tidak terlarut di dalam kedukaan, tetapi justru bisa memaknai kedukaan itu dengan sesuatu yang positif, melalui kesadaran-kesadaran, sehingga disitulah justru kita bisa memaknai bagaimana pengorbanan itu, dan bagaimana pengorbanan itu membawa harapan, dan sekaligus mendorong kita untuk bisa mewartakan, baik itu di dalam krisis yang tengah terjadi dalam kehidupan keluarga kita, krisis yang tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, yang tidak hanya oleh karena COVID saja, tetapi juga hingga saat ini kita masih mendengar adanya kondisi-kondisi gesekan sosial oleh karena keegoisan masing-masing, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kepentingan. Bahkan beberapa hari lalu kita mendengar oleh karena sikap yang tidak terpuji, ada teror yang kembali terjadi di tengah-tengah bangsa kita ini. Walaupun itu begitu pedih, tetapi mari kita pandang Yesus dan kita percaya dengan kasih yang begitu besar, maka sesungguhnya itu akan menjadi bahasa yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan untuk bisa memulihkan. Karena di dalam kasih ada kehidupan, ada harapan. Mari kita menjadi manusia Paskah bagi bangsa ini pula. Selamat merayakan Paskah, hidup penuh dengan kemenangan dalam segenap kehidupan kita. Selamat melewati segenap tantangan kita oleh Kristus yang ada bersama dengan kita. Ia yang bangkit, Ia yang menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saatnya kita akan bersaat teduh, sekaligus menyiapkan diri kita untuk memasuki pelayanan sakramen. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwasanya di dalam peringatan Minggu Paskah ini, sungguh kami, Engkau celikkan mata kami sesungguhnya oleh kuasa-Mu yang telah bangkit itu, kami pun Engkau berikan kuasa yang luar biasa untuk bisa tetap bertahan, menyelesaikan perkara-perkara dan memiliki kemenangan. Kemenangannya tidak hanya pada persoalan sendiri, tetapi juga kemenangan sebagai satu pribadi yang penuh dengan mentalitas yang baru, moralitas yang baru, dengan hati yang baru. Dan disitulah pula Engkau akan memberikan berkat-berkat yang semakin bertambah sebagai satu kelimpahan melalui persaudaraan cinta kasih, melalui berbagai perkara yang lainnya. Tuhan, terima kasih atas pengorbanan-Mu, tapi sekaligus juga terima kasih atas kebangkitan-Mu untuk kami. Dan biarlah segala luka kami akan kami letakkan di hadapan Tuhan. Kami mau melangkah dengan penuh kepastian, kami dengan penuh sukacita oleh karena Engkau yang telah membimbing kami. Kami serahkan segala perkara kami Tuhan, kami serahkan keluarga kami serahkan pelayanan gereja-Mu ini, kami serahkan pergumulan masyarakat kami saat ini, apapun itu, baik dari persoalan sosial, persoalan ekonomi, hingga kepada persoalan-persoalan yang saat ini tengah mengejala, belum ada akhirnya melalui pandemi COVID ini. Tuhan, satukan kami dengan hati-Mu, hati yang mau berkorban, menjadi insan Paskah yang sejati, sehingga dengan itu Tuhan, kami akan menemukan kehidupan. Dan semuanya ini Tuhan, kami pun akan menerima penuhan dari Tuhan melalui panggilan sakramen perjamuan ini. Mampukan kami untuk menerima dengan penuh syukur, sehingga hati kami senantiasa disemangati dan dihidupi oleh karya Paskah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam
sakramen perjamuan, kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongannya agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami,
Sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan, kehidupan, serta pemulihan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama saat ini kita akan meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang berbahagia, marilah saatnya kita akan terima perutusan dari Tuhan melalui firman yang telah kita terima dengan sukacita. Saudara-saudara, Yesus telah bangkit, dan oleh karena kuasa kebangkitannya itu, kita dikuatkan dan dimampukan menjadi manusia Paskah. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya.